Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Khairuddin Ilmi, NIM 23051242997. Saya dari prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer memori beserta penjelasannya. Yang pertama, pengertian memori. Memori adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data serta instruksi. Ada beberapa jenis memori yang berbeda dalam sebuah komputer, dan masing-masing memiliki peran serta karakteristik yang berbeda. Setiap jenis memori ini memiliki peran yang unik dalam sistem komputer, dan kombinasi mereka bekerja sama untuk menyediakan ruang penyimpanan yang diperlukan dan memastikan kinerja yang optimal. Jenis-jenis memori komputer. Yang pertama, memori utama atau RAM, Random Access Memory. Memori utama adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Ini bersifat volatile, artinya data akan hilang ketika daya listrik dimatikan. Akses ke memori utama relatif cepat, dan data dapat diambil atau ditulis dalam waktu singkat. Dalam sistem modern, RAM biasanya terdiri dari modul-modul DIMM atau Dual Inline Memory Module yang dapat diperluas atau di-upgrade. Yang kedua, ada memory cache. Memory cache adalah jenis memori yang terletak di antara CPU dan RAM, digunakan untuk menyimpan salinan data yang sering digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kecepatan akses data dan menyediakan akses yang lebih cepat daripada akses ke RAM utama. Ada beberapa tingkatan cache seperti L1, L2, dan L3, di mana L1 adalah yang tercepat dan terkecil, sedangkan L3 adalah yang terbesar dan biasanya paling lambat di antara ketiganya. Yang ketiga, memori baca tulis atau RAM, Read Only Memory. ROM atau Read Only Memory. ROM adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang penting bagi sistem komputer. Berbeda dengan RAM, RAM bersifat non-volatif, artinya data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang ketika daya listrik dimatikan. Biasanya digunakan untuk menyimpan BIOS atau Basic Input Output System dan firmware lainnya yang diperlukan untuk booting dan operasi dasar komputer. Yang keempat, memori flash. Memori flash adalah jenis memori non-volatile yang digunakan untuk penyimpanan data pada perangkat seperti USB drive, kartu memori, dan SD atau solid state drive. Memiliki kecepatan akses yang lebih lambat daripada RAM, tetapi lebih cepat daripada media penyimpanan tradisional seperti hard drive. Memori flash memiliki siklus menulis yang terbatas, yang berarti bahwa jumlah kali data dapat ditulis ulang terbatas sebelum memori mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Kemudian yang kelima, ada memori virtual. Memori virtual adalah konsep di mana sistem operasi menggunakan ruang penyimpanan di hard drive sebagai tambahan untuk memori fisik saat RAM utama habis. Ini memungkinkan sistem untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Akses ke memori virtual jauh lebih lambat daripada akses ke RAM fisik karena melibatkan operasi baca atau tulis pada hard drive. Yang keenam, memori grafis atau VRAM, Video Random Access Memory. Memori grafis adalah jenis memori yang digunakan oleh kartu grafis untuk menyimpan data, memanipulasi data, gambar, dan tekstur. VRAM biasanya terpisah dari RAM utama dan memiliki akses yang lebih cepat, memungkinkan kinerja grafis yang lebih baik. VRAM juga dapat memiliki konfigurasi yang berbeda, seperti GDDR atau Graphics Double Dead RAM yang sering digunakan dalam kartu grafis modern. Yang ketujuh, ada memori register. Register adalah jenis memori yang terletak di dalam CPU. Mereka digunakan untuk menyimpan data sementara dan hasil perhitungan saat proses bekerja. Register memiliki kecepatan akses yang tinggi karena terintegrasi langsung dengan unit pemrosesan. Ada beberapa jenis register, seperti register umum untuk menyimpan data dan alamat,
register status untuk menyimpan status hasil operasi, dan register khusus lainnya untuk fungsi-fungsi tertentu. Yang kedelapan ada memori EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah jenis RAM yang dapat dihapus dan diubah dengan elektrik. Yang berarti Anda dapat menulis ulang data ke dalamnya. Biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi atau pengaturan yang perlu diubah secara sporadis, seperti pengaturan BIOS pada motherboard komputer. Proses menghapus dan menulis ulang EEPROM lebih lambat daripada RAM, tetapi EEPROM tetap mempertahankan data ketika daya listrik dimatikan. Yang kesembilan, memori magnetik. Memori magnetik menggunakan teknologi magnetik untuk menyimpan data. Salah satu contohnya adalah hard disk drive atau HDD, di mana data disimpan dalam bentuk magnetik pada piringan berputar. Memori magnetik cenderung memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan biaya per gigabit yang rendah, tetapi memiliki kecepatan akses yang lebih lambat daripada RAM atau SSD. Meskipun SSD semakin populer sebagai pengganti HDD dalam beberapa kasus, HDD masih banyak digunakan untuk penyimpanan arsip dan data berkapasitas besar lainnya. Yang ke-10 ada memori optik. Memori optik menggunakan teknologi cahaya untuk menyimpan data. Salah satu contohnya adalah LCD atau compact disc dan DVD atau digital versatile disc, di mana data disimpan dalam bentuk goresan yang direkam pada permukaan disc oleh sinar laser. Memori optik cenderung memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, tetapi kecepatan aksesnya lebih lambat daripada memori flash atau SD. Meskipun teknologi ini mulai tergantikan oleh penyimpanan digital lainnya, masih banyak digunakan untuk distribusi media dan arsip. Yang ke-11, memori batch RAM atau VRAM. MRAM adalah jenis memori yang menggunakan fenomena magnetoroesistansi untuk menyimpan data. Dalam MRAM, data disimpan sebagai orientasi magnetik pada lapisan-lapisan logam ferromagnetik. Keuntungan utama MRAM adalah kecepatan akses yang cepat, daya tahan terhadap radiasi, dan ketahanan terhadap penghancuran data saat kehilangan daya. Meskipun MRAM memiliki potensi untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti memori cache dan penyimpanan non-volatil, biaya produksinya masih relatif tinggi. Yang ke-12 yaitu memori resistive RAM atau ReRAM. ReRAM adalah jenis memori non-volatil yang menggunakan perubahan resistansi listrik untuk menyimpan data. Dalam ReRAM, data disimpan sebagai perubahan resistansi pada bahan semikonduktor. Keuntungan ReRAM meliputi kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan kemampuan untuk menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. ReRAM memiliki potensi untuk digunakan dalam penyimpanan non-volatil yang cepat dan efisien secara energi, tetapi masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Selanjutnya yang ke-12 ada memori kuantum. Memori kuantum adalah jenis memori yang memanfaatkan sifat-sifat kuantum partikel untuk menyimpan dan mengambil informasi. Dalam memori kuantum, data disimpan sebagai keadaan kuantum partikel individual seperti spin elektron atau keadaan kuantum atom. Keuntungan utama memori kuantum termasuk kapasitas penyimpanan yang besar, kecepatan akses yang sangat cepat, dan potensi untuk mengatasi batasan-batasan fisik yang ada pada teknologi memori konvensional. Meskipun masih dalam tahap penelitian dan pengembangan yang awal, memori kuantum menjadikan revolusi besar dalam kapasitas dan kecepatan penyimpanan data di masa depan. Yang ke-16 ada memori bioinspiratif. Memori bioinspiratif adalah jenis memori yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip biologis dalam penyimpanan dan pengambilan informasi dalam sistem biologis. Contoh pendekatan ini termasuk penggunaan jaringan neuron atau neural network dan sistem berbasis sel untuk menyimpan dan memproses informasi serupa dengan otak manusia. Keuntungan bioinspiratif meliputi fleksibilitas, adaptabilitas, dan efisiensi dalam mengelola informasi yang kompleks. Meskipun masih dalam tahap penelitian awal, memori bioinspiratif memiliki potensi untuk memperkenalkan paradigma baru dalam komputasi dan memori komputer yang lebih mirip dengan sistem biologis. Yang ke-17 yaitu memori neuromorphic dan memori neuromorphic adalah jenis memori yang dikembangkan untuk meniru prinsip-prinsip pengolahan informasi di dalam otak manusia. Dalam memori neuromorphic,
struktur dan operasi didasarkan pada neuron dan sinapsis biologis. Keuntungan utama memori neuromorfik termasuk kemampuan untuk melakukan pemrosesan paralel yang besar dan efisien dalam tugas-tugas seperti pengenalan pola dan pembelajaran mesin. Memori neuromorfik dapat menghasilkan sistem yang lebih efisien dan adaptif dibandingkan dengan sistem komputer konvensional dalam tugas-tugas yang memerlukan pemrosesan data yang rumit dan kompleks. 18. Memori pengodean magnetik. Memori pengodean magnetik adalah jenis memori yang digunakan orientasi magnetik dan posisi domain magnetik untuk menyimpan dan membaca informasi. Dalam memori pengodean magnetik, data disimpan sebagai pola domain magnetik yang dapat dikodekan dalam berbagai cara, sebagai pengkodean regenerate atau pengkodean spektronik. Keuntungan memori pengodean magnetik termasuk kestabilan yang tinggi, kecepatan tinggi, dan kapasitas penyimpanan yang besar. Teknologi ini menawarkan potensi untuk meningkatkan kepadatan penyimpanan dan efisiensi energi dalam sistem memori komputer. Yang ke-19, memori molekuler. Memori molekuler adalah jenis memori yang menggunakan molekul individu sebagai penyimpanan informasi. Dalam memori molekuler, data disimpan sebagai struktur molekuler atau keadaan molekuler yang dapat diatur dan diubah. Keuntungan memori molekuler termasuk kapasitas penyimpanan yang sangat besar, kestabilan tinggi, dan konsumsi energi yang rendah. Meskipun masih dalam tahap penelitian dan pengembangan yang awal, memori molekuler menawarkan potensi untuk menghasilkan sistem penyimpanan yang sangat kompak dan efisien secara energi. Dari semua jenis memori di atas, banyak yang masih dalam bidang penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam teknologi memori komputer. Meskipun beberapa masih dalam tahap eksperimental, mereka menjadikan kemungkinan besar dalam meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan efisiensi sistem memori komputer di masa depan. Sekian beberapa macam-macam memori dan beberapa penjelasannya yang bisa saya ketahui. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.